Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Selamat berjumpa lagi sama Ibu Aziza melalui suara kali ini tidak bisa bertatapan muka. Oke, kita langsung saja. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu melanjutkan yang kemarin mengenai materi pelayanan prima. Untuk kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama agar kalian mengerti bagaimana sikap saat bekerja. Sikap yang akan kita bahas saat ini adalah sikap personnya terhadap orang lain, atasan, bawahan, ataupun rekan kerja kalian. Yang kedua yaitu personality and professional attitude, pentingnya kepribadian dan juga keprofesionalan diri kalian terhadap pekerjaan kalian. Dan yang terakhir mengenai grooming and creating. Jadi sikap saat bekerja ini adalah sikap saat kalian melakukan pekerjaan dan membangun relasi dengan teman setim kalian ataupun atasan maupun bawahan kalian. Nah, sikap kerja terhadap rekan kerja ataupun partner kalian yang pertama itu harus kalian ingat untuk menghindari ucapan ataupun kata-kata yang tidak sopan. Kenapa kok harus dihindari? Bu, namanya teman, kan ada kalanya kita ucapannya terlampau niatnya guyon, niatnya bercanda. Padahal sebetulnya itu bisa saja menyakiti hati partner kalian. Namanya partner itu kan teman yang kalian jadikan teman saat bekerja ya, bukan teman ketika kalian berada di sekolah atau mungkin teman ketika kalian berada di rumah. Ini teman saat kalian bekerja. Kalau misalkan ucapan atau kata-kata kalian yang tidak sopan ini menyakiti hatinya, itu bisa saja berdampak buruk bagi pekerjaan kalian. Bisa jadi ketika kalian seharusnya berpartner dengan baik, namun karena dia tersakiti oleh kata-kata kalian, akhirnya dia tidak bisa melakukan partnership dengan yang seharusnya, seperti itu. Jadi terlalu dibawa hati ya, terlalu dibawa perasaan. Itu juga tidak baik bagi kalian ke depannya. Lalu jauhi prasangka buruk. Prasangka buruk di sini maksudnya negative thinking terhadap apa yang dilakukan oleh partner kerja kalian. Jangan sampai karena kalian berpikir negatif begini, akhirnya teman kerja kalian itu menganggap bahwa kalian tidak bisa dipercaya. Nah, ini dijauhi sekali ya. Karena namanya partner kerja itu merupakan orang yang pertama kali kalian cari ketika kalian membutuhkan bantuan ataupun menghadapi masalah. Lalu yang ketiga yaitu jangan bicarakan kelemahan atasan ataupun partner kerja kalian. Kelemahan atasan ataupun partner kerja kalian ini maksudnya kalian gunjingkan dengan orang lain. Nah, itu bad quality banget bagi pekerjaan kalian, karena bisa jadi nih jeleknya ketika kalian ngomongin tentang kelemahan partner kerja kalian. Nah, akhirnya orang yang kalian ajak omong ini belum tentu juga kan bisa dipercaya. Bisa jadi nanti dia sampaikanlah omongan kalian ini terhadap orang yang bersangkutan, akhirnya kualitas ataupun dedikasi pekerjaan kalian yang dipertaruhkan. Lalu yang terakhir yaitu bersikap baik dan bersahabat. Next yaitu sikap terhadap atasan. Sikap terhadap atasan ini penting karena bagaimanapun namanya atasan itu kan orang yang harus kalian hargai, harus kalian pedomani, karena mereka kan yang punya wewenang ya di tempat kerja kalian. Yang pertama harus kalian pahami itu hindari yang namanya sikap menolak tugas. Namanya kalian bekerja itu kan melakukan pekerjaan ya, mengerjakan tugas istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian menolak tugas, artinya kalian nanti akan dianggap tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalkan mampu, kenapa harus ditolak tugasnya? Kan seperti itu istilahnya. Jadi usahakan untuk selalu bersifat maksudnya untuk selalu bersikap menerima apapun tugas yang diberikan oleh atasan kalian. Dalam konteks itu masih dalam koridor pekerjaan ya, jadi tidak keluar dari koridor yang lain. Yang kedua yaitu jangan bersikap mencari muka. Mencari muka itu istilahnya membual ya, jadi kalian berusaha untuk ngebaik-baikin atasan kalian, atau kalian berusaha untuk terlalu berlebihan di hadapan atasan kalian. Ada beberapa atasan itu yang tidak suka
ketika kalian bersikap seperti itu, karena mencari muka itu juga merupakan salah satu sifat buruk ya, sifat yang tidak baik. Itu bisa jadi dianggap kalian itu terlalu jelek lah, intinya seperti itu. Lalu yang ketiga, yaitu usahakan agar atasan selalu mendapatkan informasi yang benar. Nah ini juga penting, namanya juga atasan, kalian kan bekerja untuk mereka. Nah ketika kalian memberikan informasi yang salah atau informasi yang tidak akurat, ya sudah pasti kalian juga akan dianggap tidak capable untuk melakukan pekerjaan tersebut. Informasi saja yang seharusnya disampaikan benar, kenapa jadi salah? Itu kalau misalkan dalam konteks kecil. Coba kalau misalkan dalam konteks yang besar, yang sudah global gitu, itu kan bisa mempertaruhkan keadaan perusahaan kalian, dan kalian pasti akan langsung dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang tidak bisa dipercaya. Lalu menunjukkan kerjasama yang baik dan jujur, serta menghargai tanggung jawab, wewenang, dan kebijakan atasan. Apapun kebijakannya, apapun perintahnya, apapun wewenangnya, namanya atasan itu adalah orang yang memiliki kekuasaan terhadap kalian. Nah, hargai saja apapun yang sudah diperintahkan. Kalaupun memang harus ada hal-hal yang diperdebatkan, dalam artian perdebatan yang sehat ya, gak masalah, cari waktu luangnya, cari waktu senggangnya untuk membicarakan hal tersebut dengan atasan kalian. Seperti itu. Next, yaitu sikap terhadap bawahan. Nah, namanya juga bawahan, junior, bukan berarti terus kalian bisa seenaknya sendiri untuk mengatur-ngatur mereka ataupun bersikap di hadapan mereka. Bagaimanapun namanya bawahan itu tetap partner yang butuh untuk kalian berikan contoh yang baik dan benar. Jangan bersikap membual karena posisi kalian, akhirnya kalian berusaha untuk aku tuh bisa begini, aku tuh bisa begitu. Itu tuh ada beberapa orang yang menganggapnya tuh nanti, wah lebay nih orang, lebay nih, nggak baik nih, ya kayak gitu. Jadi bersikap biasa saja, santai saja, nggak usah lah kalian membual dengan hal-hal yang kalian tidak dapat penuhi. Jadi jangan memberikan hal-hal yang sekiranya kalau misalnya kalian tidak dapat penuhi, ya jangan diberikan, karena ketika nanti takutnya hal tersebut ditagih terus kalian ternyata nggak bisa, ya dianggap kalian nanti ternyata berkhianat atau mungkin kalian tidak bisa dipercaya. Nah, berkhianat itu juga merupakan hal yang buruk ya, itu hal tercela gitu. Jadi jangan dilakukan, karena kualitas diri kalian saat berada di tempat kerja itu sangat dipertaruhkan nantinya. Lalu bersikap bijak, terbuka, dan transparan, serta menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Walaupun mereka junior, bukan berarti terus ketika mereka memberikan kritik dan saran terus kalian nggak terima. Oh, kamu kan masih kecil, kamu masih junior, kamu belum bisa apa-apa di sini, kamu belum tahu apa-apa. Bukan berarti seperti itu juga. Namanya kritik dan saran itu pasti akan selalu membangun ya, bagaimanapun bentuknya, karena itu bentuk kasih sayang gitu dari orang lain terhadap kita, karena mereka ingin kita lebih baik, istilahnya seperti itu. Jadi terima saja, nggak usah ditolak, pun juga nggak usah dikritik balik. Misalkan kak kamu harus begini, kamu harus begini, kamu juga belum begini, nggak usah dibegitukan. Terima saja dengan baik dan legowo. Apapun itu mau kalian lakukan, mau kalian tindak lanjuti kritik tersebut, atau mau kalian langsung rubah kritiknya dan berusaha untuk merubah sikap, itu terserah kalian. Intinya adalah terima dengan baik dan benar. Udah, gitu aja. Next, yaitu kita akan membahas mengenai personality dan professional attitude, dimana kepribadian dan keprofesionalitasan diri kalian itu penting saat berada di tempat pekerjaan. Bu, kenapa kok kepribadian itu jadi penting saat berada di tempat kerja? Ya, karena namanya personality kita tuh akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kerja atau menjalani jam kerja itu dengan jalur yang benar ataupun jalur yang salah. Itu tergantung personality kita. Nah, personality itu maksudnya adalah kepribadian yang dibentuk oleh dua faktor. Pertama, faktor dalam dan luar. Faktor dalam ini faktor pembawaan diri yang sudah ada dari sononya ceritanya, ataupun faktor luar,
Dimana faktor luar itu maksudnya lingkungan tempat kita hidup, lingkungan tempat kita bersosialisasi itu juga bisa mempengaruhi kepribadian kita. Mempengaruhi ini apa? Pasti merubah, Bu. Bukan selalu merubah ya, tapi bisa jadi bertambah ataupun berkurang gitu. Jadi kepribadian ini akan muncul seiringnya usia, seiringnya tempat kita tinggal, itu akan memiliki perbedaannya. Nah, corak kebiasaan itu juga menjadi himpunan, maksudnya juga menjadi salah satu faktor adanya kepribadian yang digunakan untuk bereaksi saat menyesuaikan diri di lingkungan kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di rumah itu juga bisa menjadi kepribadian kita yang bisa kita bawa keluar. Misalkan contoh nih, kebiasaan kita kalau misalkan di rumah ganti baju terus ditaruh gitu aja, digeletakin, maksudnya tidak ditaruh di tempatnya, di sembarang tempat. Nah, bisa jadi kepribadian ini nanti akan terbawa ke tempat kerja kita. Ketika seharusnya kita naruh sepatu di tempatnya, itu kita taruh gitu aja, nggak ditaruh di raknya. Atau mungkin ketika seharusnya naruh jaket di gantungan jaket, malah ditaruh di gantungannya pintu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita ini bisa dianggap sebagai kepribadian ketika kebiasaan itu dibawa ke tempat lain untuk disesuaikan di tempat tersebut. Nah, menurut Sigmund Freud, ini sarjana psikologi Jerman ya, kepribadian itu ada 3. Kepribadian itu ada 3. Yang pertama id, yang kedua superego. Maksudnya kepribadian itu dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama ada id, yang kedua superego, dan yang ketiga ego. Nah, id ini maksudnya adalah sesuatu yang berasal dari dalam alam bawah sadar kita. Nafsu ataupun keinginan, agresi, kemarahan, amarah, terus hal-hal yang bersifat traumatik yang tidak bisa kita kontrol, itu adalah id. Jadi dorongan-dorongan dari dalam diri yang tidak dipengaruhi oleh hasil belajar ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi intinya adalah bentuk-bentuk dari dalam diri kita yang tidak kita pelajari, yang terbentuk dengan sendirinya. Nah, kalau superego ini akal sehat, yang mana keinginan untuk berbuat baik sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Misalkan kita sudah tahu bahwa norma etika yang baik itu adalah berpakaian dengan pantas, tidak terlalu ketat pun tidak terlalu mini gitu ya, karena norma etikanya memang seperti itu. Atau mungkin ketika ada orang tua kita lewat, nah itu harus membungkukkan badan serta mengucapkan kata permisi atau non sewu. Nah, itu namanya super ego atau akal sehat kita. Sementara ego itu perilakunya, tindakannya. Nah, hubungannya apa ketiga hal ini dengan kepribadian? Kepribadian kita ditentukan oleh ketiganya. Ketika id-nya kita terlalu tinggi atau nafsu atau keinginannya terlalu tinggi, maka dorongan-dorongan primitifnya yang mana tidak kita pelajari, yang muncul dengan sendirinya, itu tidak akan bisa kita kontrol. Sehingga egonya, perilakunya akan memunculkan sikap yang terlalu agresif, terlalu tidak bisa dikontrol. Jadi istilahnya terlalu alamiah ya, terlalu pure, tidak disaring terlebih dahulu. Jadi yang kalau misalkan nih nafsunya kita mau makan banyak, ya udah kita makan aja terus, nggak peduli deh di sana ada orang yang kelaparan lah, atau ada orang yang lagi minta makan lah, atau mungkin kita nggak peduli dengan yang lain gitu, karena nafsu di dalam diri kita terlalu tinggi. Jadi keinginan di dalam diri kita, id-nya itu terlalu tinggi, terlalu muncak gitu. Akhirnya itu tadi tidak bisa dikontrol. Sementara kalau misal super ego yang tinggi bagaimana? Kalau misal super ego yang terlalu tinggi ketimbang id-nya, akhirnya kita akan berusaha untuk selalu bersikap sempurna
dan selalu berusaha menyesuaikan diri di setiap keadaan. Misalkan nih contohnya, ketika kita berada di lingkungannya orang profesional yang mana pinter-pinter semua, nah kita berusaha untuk juga sama-sama pinter. Terus ketika kita berada di kalangan anak-anak muda yang sukanya hangout, nah kita juga berusaha untuk bisa seperti itu. Akhirnya kita memiliki banyak sikap di situ, terlalu memikirkan bagaimana cara bersikap baiknya. Nah, yang betul seharusnya seperti apa? Bagaimana cara membentuk kepribadian yang baik? Ya disesuaikan, disejajarkan antara id-nya dengan super egonya. Ini harus sama-sama seimbang. Kita juga bisa mementingkan diri sendiri pun tidak mengesampingkan yang namanya akal sehat kita. Jadi seimbang semuanya, sewajarnya, misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu berusaha sempurna pun tidak terlalu egois, kayak gitu. Itu yang baik, kepribadian yang mantap misalnya kayak gitu. Nah, untuk profesionalitas sendiri itu juga penting di kehidupan pekerjaan. Kalau misalkan tadi personality itu bisa menuntun kita apakah kita akan bekerja dengan baik ataupun bekerja dengan salah. Nah, kalau profesional ini menuntun kita agar bisa dianggap capable, agar bisa dianggap mampu. Diambil dari kata profesi, di mana pekerja ataupun personnya itu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya ataupun keterampilannya di bidang tersebut. Jadi contoh misalkan, seharusnya dia mampu untuk bekerja sebagai akuntan, bisa ngitung-ngitung uang, tapi ternyata dia malah bisanya bekerja sebagai, mohon maaf, tukang sampo atau mungkin petugas kuning. Nah itu kan nggak sesuai dengan profesinya ya. Akhirnya pekerjaannya pasti juga tidak akan bersempurna. Pekerjaannya nanti tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, atau misalkan contohnya gini, yang seharusnya dia bisanya masak, maksudnya keahliannya dia di bidang masak, terus dia disuruh jahit. Nah, kira-kira jahitannya bisa bagus apa enggak? Enggak kan? Karena memang bukan bidangnya dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan setiap pekerja itu harus bisa ahli di bidangnya mereka, lalu bisa nggak seseorang yang nggak punya keahlian di bidang itu bisa juga bekerja di bidang tersebut secara profesional? Jadi contoh nih, awalnya dia nggak punya keahlian, terus dia pengen kerja jadi guru misalkan. Kira-kira dia bisa nggak bekerja secara profesional di bidang tersebut, menjadi guru? Bisa saja. Dengan dua cara. Pertama, yaitu pengembangan profesionalisme di tempat kerja, dan yang kedua yaitu pengembangan profesionalisme pekerjanya sendiri. Kalau misalnya di tempat kerja itu ada banyak pilihannya, dengan menyelenggarakan penataran, seminar, lalu bersekolah dengan kependidikan yang lebih tinggi ya. Misalkan awalnya dia cuma S1, terus dia pengen jadi dosen, otomatis kan dia harus S2 dulu ya. Di tempat kerjanya dia diberikanlah kesempatan, oke, nggak apa-apa kamu kerja di sini, dengan syarat kamu harus sekolah dulu, kamu harus S2 dulu, nanti setelah S2 kamu langsung bisa bekerja di sini, kayak gitu. Atau mungkin disekolahkan, misalkan fasilitas dan bantuan dananya nggak ada, dia nggak punya uang tapi dia pengen banget nih kerja, tetap lanjut kerja di sini, dia pengen jadi guru. Awalnya dia jadi petugas kebersihan di sekolah tersebut, terus dia pengennya jadi guru. Yaudah wes, nggak apa-apa, saya kasih dananya, saya kasih fasilitasnya, kamu sekolah. Nanti setelah kamu selesai sekolah, kamu kembali bekerja di sini, kayak gitu. Kalau misalkan ternyata tempat kerjanya tidak memberikan pengembangan seperti ini, terus gimana bu? Ya pengembangannya dari dalam diri sendiri. Yang pertama, bisa jadi dia mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sudah diselenggarakan. Itu kan banyak di luaran, entrepreneurship atau mungkin workshop yang disediakan secara umum. Nah itu kalian ikutin, bisa jadi nanti dari situ kalian mendapatkan ilmunya untuk bisa bekerja secara profesional. Lalu yang kedua yaitu kesadaran diri sendiri untuk meningkatkan pengetahuannya. Misalkan awalnya dia cuma bisa
bekerja di ranah keuangan atau akuntansi. Tapi karena dia ingin mengembangkan dirinya, dia ingin juga bisa bekerja di wilayah perpajakan. Nah, akhirnya dari situ dia berusaha untuk proaktif, entah belajar sendiri atau mungkin mengikuti tutor atau melakukan les di malam harinya atau seperti apa. Intinya adalah dia memunculkan kesadaran dirinya dia untuk menambah pengetahuannya agar bisa semakin profesional di pekerjaannya dia. Kalau misalkan dari yang tadi sudah disebutkan ternyata tidak ada yang bisa dilakukan, contohnya misalkan dia nggak punya dana, pun tempat bekerjanya tidak memberikan fasilitas, atau misalkan tidak ditemukan adanya pelatihan atau penataran yang diselenggarakan dalam waktu dekat, masih 5 tahun lagi gitu, masih terlalu lama kan. Nah, kalian bisa berinteraksi dengan teman partner kalian untuk mencari ilmu baru. Jadi sama-sama sharing. Apa yang kamu tahu, apa yang aku tahu, kita sharing sama-sama sehingga bisa memberikan peningkatan mutu dan kualitas dari pekerjaan kalian. Gitu. Next yaitu mengenai grooming dan greeting. Grooming di sini maksudnya adalah penampilan atau bentuk fisik penampilan diri dari seseorang gitu. Jadi namanya pelayanan prima, namanya excellent service itu selain muncul maksudnya selain memperlihatkan keprofesionalitasan diri kalian sendiri, penampilan fisik itu juga penting. Nah, salah satunya itu adalah dengan grooming. Jadi penampilan diri tenaga pelayanan kalian terhadap pelanggan ataupun kolega kalian. Nah, ada berapa sih caranya? Ada banyak cara kalian untuk memberikan kesan positif bagi pelanggan kalian. Yang pertama yaitu tata cara bersolek ataupun berhias. Namanya grooming, kalau di wilayah perkantoran itu ada aturannya. Tidak segala sesuatu yang masuk dalam konteks grooming itu dipakai. Contohnya yaitu berhias. Berhias kalau misalkan dalam wilayah perkantoran itu ada kadarnya, dimana tidak terlalu berlebih pun tidak terlalu tidak terlalu kurang. Jadi kalian diperbolehkan untuk misalkan berdandan ini maksudnya bermake up ya untuk yang perempuan. Pun yang laki-laki juga nggak masalah kalau misalkan mau bedakan kayak atau mau pakai skincare kayak nggak masalah, cuman jangan berlebihan, sesuai dengan kadarnya. Misalkan nih yang cowok ya sudah cukupnya misalkan dandannya ya sebatas mungkin bedakan kayak atau mungkin pakai skincare ataupun paling pol itu pakai alis gitu. Jangan sampai kalian ke kantor yang cowok-cowok terus pakai blush on atau pakai lipstick, jangan sampai seperti itu. Pun yang perempuan biasanya kan juga berdandannya sampai itu ya, maksudnya pakai blush on, pakai eyeshadow dan sebagainya itu juga boleh, cuman dalam kadar yang tidak mencolok. Misalkan pakai eyeshadow boleh pakai eyeshadow, tapi nggak usah pakai warna-warna yang terlalu gejreng, pakai hijau kah atau pakai kuning kah atau pakai merah. Nah, pakai saja warna-warna yang natural, misalkan coklat bata atau coklat tanah, maaf ataupun warna-warna yang soft kayak gitu, warna-warna yang pale, warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Sama halnya dengan lipstiknya. Misalkan lipstiknya awalnya mau pakai warna merahnya merah gejreng banget, itu juga terlalu mencolok. Jadi usahakan pakai warna-warna yang muda, yang kalem istilahnya kayak gitu. Mau pakai blush on juga nggak masalah, tapi blush onnya yang tipis-tipis aja, nggak usah sampai dempul merah kayak orang habis kesengat lebah terus kena panas matahari kebakar kayak gitu mukanya, nggak perlu sampai segitunya ya. Sama halnya dengan bersoleknya. Bersolek ini istilahnya menggunakan perhiasan ya. Misalkan kalau cowok mungkin aksesorisnya kan pakai jam tangan biasanya. Kalau cewek bisa jadi pakai cincin atau pakai gelang atau pakai jam tangan. Nah, antara hiasan di tangan ini pilih saja salah satu atau mungkin salah dua lah. Jadi misalkan mau pakai cincin, oke. Dengan jam tangan nggak masalah. Jangan pakai jam tangan terus pakai gelangnya ronceng ada 10 biji terus cincinnya dipakai semua di semua jarinya. Nah, itu terlalu berlebihan, malah dianggapnya nanti kurang pantas.
jadi cukup yang sewajarnya saja. Misalkan cincinnya satu di sebelah kanan, lalu jam tangannya di sebelah kiri, atau mungkin gelangnya di sebelah kiri. Bu, kalau misalnya mau pakai kalung gimana? Kalau untuk kalung biasanya kita diperbolehkan untuk menggunakannya, namun dengan eh, dengan ketentuan bahwa kalau misalkan bajunya bentuknya V, jadi kerahnya itu memperlihatkan bagian leher kalian, usahakan kalungnya jangan terlalu panjang, jadi cukup kecil pendek aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya panjang ya sudah ditaruh di dalam baju. Yang kedua yaitu tata cara berpakaian kalian. Nah, berpakaian yang baik itu pastinya harus rapi, sopan, serasi ataupun senada. Jangan menggunakan atasan warna terang terus bawahnya juga terang. Usahakan salah satu harus ada yang mengalah. Misalkan yang atas terang, warnanya putih, maka yang bawah misalkan warnanya gelap aja, warnanya hitam kayak atau mungkin coklat. Jangan sama-sama terang atau sama-sama gelap. Nanti kalau misalnya sama-sama terang terlalu mencolok, nanti yang lihat terlalu silau. Atasannya kuning terus bawahannya warnanya hijau, itu kan terlalu gimana gitu. Tapi kalau misalnya gelap pun juga jangan sama-sama gelap. Misalkan yang atasnya udah coklat gelap terus bawahnya hitam, itu kurang menarik dipandangnya. Jadi kalau misalnya cowok biasanya dia menggunakan atasan gelap terang, bawahannya yang gelap. Sama biasanya juga cewek juga kayak gitu. Jadi disesuaikan saja. Kalau misalnya di luar negeri itu ada beberapa tata cara berpakaiannya mereka. Salah satunya yang disebut dengan black tie. Black tie ini maksudnya jadi kemejanya warnanya putih, jas dengan dasinya itu senada. Misalkan dasinya warnanya hitam, maka jasnya juga hitam. Atau dasinya warnanya biru, maka dasinya warnanya biru, maka jasnya juga warna biru. Sementara bawahannya itu biasanya gelap, sesuai dan senada dengan sepatunya. Jadi misalkan sepatunya warna hitam, maka ya bawahannya juga warnanya hitam, kayak gitu. Jadi banyak keserasian di situ. Sama halnya dengan yang perempuan. Lalu yang ketiga yaitu mengenai inner beauty. Nah, inner beauty di sini dimaksudkan adalah grooming untuk ukuran ketampanan dan kecantikan. Istilahnya bahwa kalau misalkan yang luarnya fisiknya itu sudah dibentuk sedemikian rupa untuk bisa cantik, terlihat menarik. Nah, sekarang bagian inner beauty-nya, dimana orang lain itu juga akan menilai kecantikan dalam diri kalian. Bu, gimana caranya ngelihat inner beauty? Kan di dalam, misalnya gitu. Inner beauty ini akan muncul ketika kalian berperilaku di hadapan kolega atau pelanggan kalian. Salah satunya dengan berbicara. Berbicara itu akan menampilkan inner beauty kalian sedemikian rupa. Jadi misalkan nih, luarnya sudah cantik, sudah tampan, sangat menarik ya, pakaian hiasannya itu sudah pantas. Terus ketika berbicara dia ternyata berbicaranya terlalu kasar, tidak sesuai dengan yang seharusnya berada di wilayah perkantoran. Nah, ini akan merusak grooming kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi usahakan ketika kalian menampilkan grooming yang terbaik, pikirkan juga grooming inner beauty kalian dengan benar-benar. Jadi biar orang lain itu juga akan menganggap bahwa kalian memang cantik luar dalam, tampan luar dalam, seperti itu. Next yaitu sapaan atau greeting. Nah, sapaan atau greeting ini juga penting kalau misalkan di pelanggan di pelayanan service, excellent service, itu greeting itu nomor 1. Caranya gimana? Yang pertama, kenali pelanggan sesegera mungkin. Maksudnya kenali ini bukan berarti terus kalian kenalan ya ketika ada pelanggan datang, halo, sama kenal, siapa namamu, bukan kayak gitu. Maksudnya adalah kalian mengetahui bahwa itu adalah pelanggan, itu adalah customer, maka kalian harus sesegera mungkin untuk mencari tahunya. Jadi sesegera mungkin untuk mengenali mereka. Mungkin kalian datangi, lalu kalian sapa, dan kalian beri salam dengan hangat atau seperti apa. Yang kedua yaitu bersalam dengan hangat dan tulus. Nah, sama seperti dengan kayak di Indomaret atau Alfamaret, ketika kalian melakukan pelayanan atau excellent service, biasanya kan mereka kan datang, ada pelanggan datang langsung diberi salam, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Nah,
dengan hangat dan tulus. Jangan sampai karena kalian sudah capek terus sudah jamnya waktunya makan siang, tapi karena temennya yang gantiin belum datang, begitu datang pelanggan kalian langsung beri salamnya tuh ketus, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Nah, itu akhirnya jadi kesan negatif bagi pelanggan kalian. Wih, mbaknya rek cek judesnya, udah deh nggak jadi belanja di sini aku. Nah, kayak gitu. Jadi itu akan menjadi kesan yang buruk terhadap diri kalian sendiri maupun perusahaan kalian tempat bekerja. Ketiga yaitu jabat tangan. Jabat tangan ini kontekstual ya, untuk keadaan dalam, maksudnya untuk keadaan saat ini ya jangan jabat tangan karena terlalu berbahaya. Cukup dengan menangkupkan telapak tangan kalian di depan dada, itu pun sudah cukup sebagai bentuk kesopanan. Keempat yaitu kontak mata. Nah, kalau kontak mata ini digunakan ketika kalian memang harus berbicara, berhadapan-hadapan dengan customer kalian. Jangan sampai ketika customer kalian berusaha berbicara dengan kalian terus mata kalian kemana-mana. Nah, jangan seperti itu juga nggak sopan. Dan yang terakhir yaitu hindari pertanyaan bisa saya bantu. Nah, baiknya terus gimana bu? Kan namanya juga pelayanan, kan kita tanya ada yang bisa dibantu. Baiknya bukan seperti itu. Baiknya tanyakan dulu keperluannya apa. Misalkan, selamat datang ibu, mau cari baju atau mau cari celana, mungkin bisa saya antarkan untuk cari bantu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan dikasih pertanyaan langsung, ada yang bisa saya bantu bu, kayak gitu, pasti jawabannya antara dua hal. Enggak mbak, cuma lihat-lihat. Nah, yang kedua, ya mbak nanti dulu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kalian tanyanya misalkan nih, mohon maaf mbak, ada yang mau dicari, mau butuh pakaian, mungkin pakaiannya bentuknya seperti apa, bisa saya cari bantu. Nah, kayak gitu di treat sedemikian rupa, jadi pelanggan kalian itu merasa bahwa mereka tuh memang penting untuk dilayani seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus ini adalah kata-kata sapaan yang dinilai excellent bagi beberapa pelanggan. Yang pertama yaitu panggil nama pelanggannya atau sapaannya. Dengan kalian menghafal nama pelanggan kalian, itu sudah dianggap bahwa kalian memang menganggap mereka penting, kayak gitu. Lalu yang kedua yaitu kata terima kasih. Yang ketiga kata iya atau bisa. Yang keempat kata saya akan usahakan. Dan yang kelima kata Anda benar. Oke, sudah sampai di sini materinya. Next di pertemuan selanjutnya, mungkin 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kalian harus persiapan untuk UTS. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu mengenai pelayanan prima berdasarkan sikap kalian. Sikapnya di sini ada banyak, serasi dengan ekspresi wajah, berbusana yang baik, lalu cara bersolek dan berhias. Lalu yang kedua yaitu correct way to serving the guest. Ini lebih tepatnya cara untuk melayani dengan tindakan. Lalu do and don't in business dan standar pelayanan. Standar pelayanannya di sini berdasarkan hukum dan pasal. Untuk minggu depan kalian persiapan untuk UTS. Materinya itu yang pasti sampai di kode etik profesi humas. Jadi kalian hafalkan pasal-pasalnya. Untuk pelayanan prima, materi pelayanan prima nanti akan saya diskusikan lagi dengan Bu Yeti, karena untuk sampai saat ini kita masih belum selesai materinya, masih ada banyak. Jadi kemungkinan yang pasti sampai kode etik dulu ya. Kalian pelajari terlebih dahulu 4 materi tersebut. Ada konsep dasar humas, lalu ada regulasi humas, halayak humas, dan profesi humas, serta kode etiknya. Nah, sekarang tugas kalian gak sulit. Saya cuma pengen kalian untuk membuat naskah. Naskah ini adalah dialog ketika kalian melakukan service atau kalian melakukan pelayanan terhadap orang lain di wilayah perkantoran. Jadi konteksnya masih perkantorannya, bukan konteks tempat belanja atau mungkin konteks tempat pemasaran, bukan. Masih dalam konteks perkantoran. Jadi entah kalian melakukan arrangement lah dengan kolega kalian, atau mungkin kalian melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan pelanggan kalian dan lain sebagainya. Pokoknya masih dalam wilayah perkantoran. Nah, untuk naskahnya sendiri ini naskah mandiri, dialog mandiri. Jadi
bukan berkelompok, kalian bikin sendiri-sendiri, terserah mau pelanggannya ada berapa. Intinya adalah kalian menjadi pelayannya, kalian yang menjadi servernya. Jadi kalian yang memberikan pelayanan untuk pelanggan kalian, bukan menjadi pelanggannya ya, tapi kalian yang memberikan pelayanan. Paham? Untuk seberapa panjang dialognya terserah, apa yang mau dibahas juga terserah. Saya cuma minta tetap berada di wilayah perkantoran dan kalian menjadi pelayannya atau yang memberikan pelayanan. Paham ya? Oke. Sampai sini materinya. Terima kasih kalian sudah menyimak. Semoga kalian benar-benar menyimak ya, gak cuman dilihat aja. Kalian harus benar-benar nyimak materinya, jadi biar bisa kalian pahami. Sehat-sehat terus di rumah. Kalau misalnya keluar selalu pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.